Audio Jungle. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kita yang tercinta ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Majelis Guru, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktu untuk membantu saya dalam kegiatan pengimbasan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Baiklah, kita mulai memasuki materi aksi nyata budaya positif. Perubahan paradigma teori kontrol atau industri kontrol. Mengapa kita harus berubah? Karena guru mengontrol murid. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter siswa. Bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memaksa di sini bersifat positif, memaksa mengajak anak untuk berbuat kebaikan. Kita beralih ke budaya positif. Kenapa budaya positif? Karena suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik, sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif lingkungannya. Budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Budaya positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila yaitu terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dari budaya positif itu nanti akan tercipta sebuah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik,
kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Oke, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terbagi menjadi 3 subbagian. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas peserta didik, kita dapat menggunakan kalimat seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita bisa menggunakan kalimat itu ya. Kita juga bisa menggunakan kalimat kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Lanjut. Segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan, kita dapat menguatkan anak dengan mengatakan kepada anak seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, nak. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita dapat menanyakan keyakinan kepada anak kita. Ini contoh kalimat yang dapat kita gunakan yaitu nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oke, lanjut. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini masih mengenai segitiga restitusi tadi ya. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Salah satu kalimatnya ini ada 3, saya buat ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Oke, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia, baik dan buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kita dapat menggunakan kalimat, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini, nak. Ya kan, nak? Nah, seperti itu misalnya, Pak ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu melakukan hal itu? Lanjut. Dan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang ia inginkan. Oke, kalimat yang bisa digunakan yaitu apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Oke. Nah, itu adalah budaya positif yang saya terapkan di sekolah kita, terutama masih saya terapkan di kelas saya, Pak ya, Ibu. Semoga dengan adanya pengimbasan pengetahuan tentang budaya positif dan segitiga restitusi, kita bisa menerapkan di sekolah kita SDN 003 Kota Garo, sehingga anak-anak kita bisa lebih mawas diri, sadar diri akan kesalahannya untuk menjadi lebih baik lagi. Itu saja pemaparan dari saya tentang pengimbasan budaya positif. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup tangan dulu. 1. Selamat pagi anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya anak ibu semuanya? Alhamdulillah anak ibu dalam keadaan baik, sehat ya. Pada pagi ini sebelum kita mulai pelajaran, ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Yang pertama, sebelum kita memulai pelajaran itu, seperti biasa tidak bosan ibu sampaikan, kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa itu Bu kesepakatan kelas, Bu? Kesepakatan kelas adalah sesuatu budaya positif yang kita lakukan, yang kita sepakati, yang mana tujuannya untuk membuat sesuatu bernilai positif di kelas kita. Apa itu contohnya, Bu? Nah,
Salah satu contohnya apa kira-kira nak? Budaya positif? Kita harus menjaga kebersihan kelas. Boleh. Apa lagi kira-kira? Oke, datang harus tepat waktu atau tidak boleh terlambat. Apa lagi? Tidak boleh saling mengejek, saling membuli. Bagus. Apa lagi kira-kira nak? Nanti suaranya mana? Mana? Ya, jangan malu. Nah, jadi sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Nanti akan kita pilih, akan kita setujui yang mana kesepakatan kelas ini akan kita ambil dan kita terapkan di kelas kita. Nah, kita ambil kesepakatan kelas ini nak untuk supaya kelas kita ini lebih tertib dan teratur. Jadi kita nanti harus konsisten dalam arti kata kesepakatan kelas yang telah kita buat ini harus kita jalankan, tidak boleh dilanggar. Kalau kita melanggar kesepakatan kelas, maka kita harus menanggung konsekuensinya, harus tanggung jawab ya. Kesepakatan yang telah kita buat harus kita laksanakan. Nah, ini ada kertas. Kertas ini kalian tulis, satu orang menuliskan satu kesepakatan kelas. Boleh, misalnya harus datang tepat waktu. Nah, yang lain apa lagi? Tidak boleh mengejek, tidak boleh buang sampah sembarangan, terserah. Kesepakatan kelas ini untuk kelas kita agar tetap tertib, ya. Jadi ini bernilai budaya positif. Jadi kesepakatan kelas ini harus positif ya. Satu orang siswa menuliskan satu kesepakatan kelas. Setelah ditulis nanti kesepakatan kelas ini kamu tempel di sini. Setelah kita tempel kesepakatan kelas ini, baru kita sepakati yang mana yang akan kita terapkan di kelas kita. Oke, kita mulai di sini. Silahkan menulis ya. Kesepakatan kelas apa yang akan kamu buat? Kesepakatan kelas ini nantinya akan membuat kelas kita menjadi lebih tertib dan teratur ya. Tidak perlu panjang-panjang. Apa kira-kira kesepakatan kelas yang kamu sepakati? Setelah ditulis nanti kamu tempel ke depan. Oke, silakan tempel. Ya, Bu. Oke. Oke, kalian sudah menuliskan kesepakatan kelas yang kalian sepakati. Nah, di sini kita akan memilih yang mana yang akan kita terapkan di kelas kita. Kesepakatan kelas yang mana ya? Ayo kita baca satu-satu ya. Kita oleh siapa ya? Yang pertama, tidak boleh buang sampah sembarangan di kelas. Sepakat? Sepakat. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Apa nilai positif yang diambil dari tidak membuang sampah di kelas maupun di sekolah? Nilai positifnya agar lingkungan menjadi bersih dan asri. Lanjut, saling menghargai dan menghormati. Ya, ini sangat penting lah ya. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Karena kita di sini terdiri atas berbagai suku dan ras ya, dan agama.
Jadi kita tidak boleh saling mengejek, harus saling menghargai. Bagus. Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, sama tadi ya, boleh. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke. Buang sampah ke tempatnya. Bagus. Membuang sampah ke tempatnya. Lanjut. Datang tepat waktu. Ya, bagus ya. Kita harus datang tepat waktu. Masuk pukul 7.30, pukul 7 harus sudah datang. Kok jam 7, Bu? Karena kita harus mempersiapkan segalanya. Yang tiket, ya, dipersiapkan dulu ya. Jadi pukul 7 sudah ada di sekolah, karena pukul 7.30 kita masuk. Oke, lanjut. Harus disiplin atau datang tepat waktu. Maksudnya nanti datang tepat waktu ya, sama ya. Sudah 3 kesepakatan kelas ya. Dilarang mengejek nama orang tua. Nah, ini sama dengan membuli ya. Dilarang mengejek atau memberi gelar kepada teman. Misalnya namanya si Nisa dipanggil si Badu, nah, kan? Si Anu, tidak boleh ya. Kita tidak boleh mengejek nama orang tua teman ya. Lanjut, datang tepat waktu. Oke, masuk ke sini ya. Sudah 4 ya, satu kelasnya. Tidak boleh membuli, bagus. Tadi mengejek termasuk ya. Mengejek nama orang tua termasuk tidak boleh membuli ya. Tidak boleh saling mengejek. Oke, masuk. Tidak boleh membuli ya, masuk sini ya. Wah, banyak ya membuli. Tidak boleh membuang sampah dalam kelas ya. Sini ya. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Di lingkungan sekolah tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh buang sampah di kelas katanya. Oke. Tidak boleh buang sampah di bawah meja. Ya, ini suka ya. Di kolong mejanya penuh. Kelasnya bersih. Di kolong meja penuh sampah. Pelajaran buang sampah di bawah meja tidak boleh ya. Di bawah meja. Oke. Nah, berarti sudah ada 4 kesepakatan kelas yang kita sepakati. Yang pertama yaitu kita bisa ambil datang tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Kita harus datang tepat waktu. Kalau ada terlambat bagaimana? Dihukum. Nah, kita tidak boleh memberi hukuman ya. Mungkin kalau yang datang terlambat kita, ibu akan memberi teguran. Tapi bukan berupa hukuman, karena tidak ada yang namanya hukuman ya. Mungkin ibu hanya akan tegur, nak. Kenapa terlambat? Saya kesiangan, Bu. Jam berapa tidur tadi malam? Jam 10 malam, Bu. Nah, jadi ibu akan menegur yang terlambat. Berikutnya tidak boleh tidur terlalu malam. Anak sekolah jam 9 harus sudah tidur ya, gitu. Yang kedua kita sepakati. Yang pertama ada tepat waktu. Yang kedua apa nak? Saling menghormati dan menghargai. Ya, ini sangat penting ya. Dimanapun kita berada kita harus saling menghormati dan menghargai. Dimanapun kita berada, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, tidak boleh saling mengejek, harus menghargai, menghormati. Mau berteman dengan orang yang berbeda suku dan agama dengan kita ya, saling menghargai. Lanjut. Yang kedua menghargai, yang ketiga tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Jadi kesepakatan kelas yang ketiga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jagalah kebersihan lingkungan. Karena kenapa? Orang yang beriman adalah yang menjaga kebersihannya. Oke, kesepakatan kelas yang terakhir yaitu dilarang mengejek orang tua. Nah, kita ambil kesepakatannya dilarang membuli. Membuli itu luas ya penjabarannya. Mengejek nama orang tua, mengejek teman. Jadi kita sepakat dilarang membuli. Karena jadi hari ini kita sudah membuat 4 kesepakatan kelas. Sepakat? Sepakat. Nah, ibu harapkan kesepakatan kelas ini dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin dan dapat membuat kelas kita menjadi aman dan tertib. Mungkin itu saja yang disampaikan.